Yogyakarta saat ini menjadi daerah yang masih menyandang predikat sebagai daerah istimewa di negara Indonesia selain Aceh. Yogyakarta turut memainkan peran penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Adanya sejarah kesultanan sebagai kerajaan yang tak lepas dari NKRI juga membawa kebudayaan Jawa yang kental, menjunjung tinggi asas harmoni, kelestarian, lingkungan, dan sosial budaya. Adanya kebudayaan yang masih kental ditambah keadaan alam yang indah menjadikan Yogyakarta magnet wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Wisata sejarah, alam, serta kuliner menjadi tujuan para wisatawan datang ke kota gudeg ini. Selain menjadi magnet wisata, Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan unggulan. Namun, dari semua pesona Yogyakarta tersebut, kenyamanan serta keamanan masyarakat terganggu. Kejahatan jalanan kembali marak dan menjadi perhatian Indonesia setahun terakhir ini. Pada malam hari, pesona Yogyakarta seakan hilang dengan adanya fenomena kejahatan jalanan. Selain kejahatan jalanan, tawuran antar etnis dan tawuran antar pelajar juga mewarnai catatan kriminal yang menjadi sorotan di Yogyakarta. Pada tahun 2021, tercatat ada 58 laporan kejahatan jalanan dengan pelaku didominasi pelajar. Hal ini menjadi fokus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya. Untuk mencegah kejahatan jalanan, Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar telah menginstruksikan jajarannya mengambil beberapa tindakan. Instruksi ini diterapkan secara menyeluruh di wilayah hukum daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta yang memiliki luas 3.000 km persegi memiliki 1 Polresta dan 4 Polres, yakni Polresta Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo. Salah satu Polres yang tengah menerapkan instruksi Kapolda DIY ini adalah Polres Kulon Progo. Wilayah yang kini sedang bertumbuh, Kulon Progo, menyuguhkan panorama alam yang indah. Dengan udara sejuk, Kulon Progo juga memiliki potensi strategis sebagai kota wisata, menjadi pintu gerbang akses wisata Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan adanya Bandar Udara Yogyakarta International Airport di wilayah hukum mereka. Dengan adanya bandara ini, memanfaatkan akses ini menjadi potensi wisata dan perlahan membangkitkan geliat ekonomi masyarakat Kulon Progo. Dibandingkan dari 4 wilayah lainnya yang ada di DIY ini memang relatif kondusif dari sisi kejahatan-kejahatan atau gangguan Kamtibmas. Namun potensinya tetap ada, itu dari sisi Kamtibmas. Kemudian yang kedua, dari sisi pembangunan infrastruktur, dari pembangunan ekonomi ini berkembang sangat pesat. Di mana kita ketahui bahwa bandara internasional di Yogyakarta ini ternyata pilihannya jatuh di wilayah Kulon Progo gitu. Sehingga ini menambah tantangan ke depannya untuk lebih optimal lagi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kulon Progo. Dalam proses menghadapi tantangan ini, Kapolres Kulon Progo bersama jajaran selalu berkoordinasi serta lebih peka melihat permasalahan di masyarakat. Lahirlah program-program unggulan yang mengutamakan pencegahan dalam proses pengendalian Kamtibmas. Sekali lagi saya ingin mencegah, jangan sampai ada orang dibacok. Lebih baik mencegah jangan sampai ada orang dibacok daripada mencari pelaku pembacokan. Karena meskipun ketangkep pelakunya, tidak akan mengobati rasa menyesalnya atau gelonya orang tua yang anaknya dibacok. Seperti itu contohnya. Kapolres bersama jajaran memiliki beberapa program dalam pencegahan ini. Di antaranya Mentari Pagi, menata aset negeri anak kelebihan energi. Dengan membina anak selama 3 hari dengan berbagai kegiatan yang menumbuhkan rasa syukur mereka atas kehidupannya. Biasanya anak yang dibina merupakan temuan dari patroli KRYD Polres Kulon Progo. Selain itu, program pagar keliling
menyapa warga menggerakkan kembali pos kamling sebagai motivasi untuk melaksanakan Kamtibmas. Siskamling penting dilaksanakan sebagai wujud usaha untuk menciptakan keamanan. Program Police Go to School tujuannya untuk memberikan pembekalan kepada para pelajar agar menjadi generasi milenial yang aktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu untuk mencegah kejahatan jalanan atau klitih. Patroli KRYD pun rutin dilakukan. Gebrakan-gebrakan inovasi baru demi meningkatkan pelayanan publik terus Kapolres Kulon Progo bersama jajaran jalankan atas nama pengabdian. Untuk menjabarkan presisi dari Bapak Kapolri, kami juga memiliki slogan untuk diimplementasikan kepada jajaran saya, yaitu slogan sinergi. Sinergi itu adalah kepanjangannya adalah soliditas, kemudian integritas, kemudian etis, kemudian religi, kemudian gerak cepat dan informatif. Itu adalah semboyan yang harus dilaksanakan oleh anggota jajaran Kulon Progo, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini bisa lebih optimal lagi. Di mana kami berprinsip bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus dilakukan dengan cara yang cepat, tulus, dan ikhlas. Kegiatan bakti sosial pun rutin dilaksanakan pada saat tertentu. Termasuk di TPA Banyuroto, masyarakat memiliki kesan yang baik, memiliki pemimpin bersahaja yang langsung mendengar keresahan mereka. Polres Kulon Progo menerima predikat kategori A pelayanan publik atau pelayanan prima dari Kemenpan RB. Predikat tersebut diterima selama 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2020 dan 2021. Pelayanan SKCK dan SIM menjadi indikator penilaian pelayanan prima ini. Polres Kulon Progo membuka pelayanan malam minggu mulai dari SIM, SKCK, hingga SPKT. Pelayanan SIM bernama SIM Menoreh atau SIM Menor. Program ini untuk melayani masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan SIM di hari kerja. Sebab layanan malam minggu beroperasi setiap Sabtu malam mulai pukul 6:30 hingga 9 malam. Pelayanan prima kepolisian ini datang dengan sistem jemput bola, memang disediakan untuk masyarakat yang di luar jam kerja. Jadi mereka yang kerja seharian tidak bisa meluangkan waktu ke Satpas kami, kita jalani di malam minggu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Mbak, hati-hati, selamat sampai tujuan. Ya. Selain itu, pelayanan pembuatan SKCK drive-thru dari kelurahan ke kelurahan, dari desa-desa, demi menjangkau pelosok Kulon Progo, demi meningkatkan pelayanan publik. Sebagai Kapolres perempuan pertama di Kulon Progo yang selalu berpesan pada jajarannya agar jangan pernah lelah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalian takut nggak sama poluan gitu? Ada yang bilang serem, nggak mau nanti dilaporin polisi, takut. Semangat anak-anak belajar menjadi energi bagi Bribda Agatha Dian Listiani, seorang polwan dari Polres Kulon Progo, untuk meluangkan waktu mengajar les tambahan di berbagai desa di pelosok Bukit Menoreh, Kulon Progo. Sehari-hari bertugas di Satlantas Polres Kulon Progo, tak menghabiskan tenaganya untuk rela membaktikan diri menjadi guru les. Berbekal pengalaman di sekolah minggu, Agatha sudah familiar memberikan pelajaran dan berinteraksi dengan anak-anak. Ada yang tahu warna merah itu artinya apa? Berani. Terus kalau putih? Suci. Saat di Kesatuan Dikyasa Satlantas Polres Kulon Progo, rasa rindu mengajar sempat sedikit terobati karena masih bisa berinteraksi dengan siswa sekolah dan anak-anak usia dini. Mengenalkan simbol-simbol negara sejak dini dengan harapan tumbuhnya rasa cinta tanah air di masa awal pendidikan mereka.
Berawal dari pandemi COVID-19, mengubah segalanya. Seluruh aktivitas harus dijalani serba terbatas. Hal ini pun menjadi awal mula Bribda Agatha tergerak untuk mengajar bersama sejumlah relawan yang membantunya. Adik-adik ini agak kesulitan. Jadi awalnya minta bantuan untuk diajarin untuk mengerjakan PR. Sinyal internetnya masih kurang merata, terutama di wilayah perbukitan Menoreh. Jadi bersama Bapak Dukuh Pereng dan di Sendangsari meminta bantuan kepada kami dan juga relawan, kepada Mbak Tiara juga untuk bersama-sama untuk mengadakan les untuk adik-adik. Dan karena saya juga suka mengajar sebelumnya, jadi saya lebih termotivasi untuk membantu adik-adik di wilayah perbukitan Menoreh. Maksud Bribda Agatha pun disambut baik oleh anak-anak dan orang tua. Mereka senang ada polisi yang bisa membantu anak-anaknya mengerjakan tugas sekolah saat pandemi hingga sekarang. Kegiatan ini sekaligus wujud pengabdiannya sebagai polwan, yakni melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Atas usahanya, Bribda Agatha pun menerima penghargaan untuk pejuang pendidikan dan peduli anak dari Bayangkari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memperingati HUT Yayasan Kemala Bayangkari ke-42 Mei lalu. Wajah, kamera putih, berbat, gerak. Dari pengalaman Bribda Agatha mengajar ini, ia pun dipercaya untuk mengemban tugas melatih Paskibraka Kulon Progo tahun 2022. Hampir setiap hari Bribda Agatha sigap melatih di alun-alun Wates, bekerja sama dengan pasukan TNI, Brimob, serta Purna Paskibraka Kabupaten Kulon Progo. Untuk awalnya memang dulu saya tahun 2012 pernah menjadi anggota Paskibraka di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perwakilan dari sekolah dan dari perwakilan dari Kabupaten Kulon Progo. Kemudian mengikuti organisasi Purna Paskibraka Indonesia. Selanjutnya saya menjadi anggota polisi di tahun 2020. Itu saya juga ditunjuk sebagai pelatih bersama Bribtu Rizky. Di sini bersama Bapak dari TNI dan juga dari Brimob. Pasukan Paskibraka yang terdiri dari siswa-siswi SMA pilihan di Kulon Progo ini harus menjalani latihan intensif kurang lebih selama sebulan. Mental dan fisik tentu ditempa untuk membentuk jiwa yang kuat sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Bu Agatha itu cantik karena beliau adalah seorang polwan dan beliau sangat memotivasi saya. Beliau itu sangat ramah, lemah lembut, dan ketika menjelaskan itu tidak berbelit-belit, jadi saya sangat mudah untuk menerima. Sejalan dengan Kapolres Kulon Progo, upaya Bribda Agatha beriringan dengan tujuan pencegahan kriminalitas dimulai dari bidang pendidikan. Bribda Agatha merupakan polisi wanita sejati, putri Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memegang teguh filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, menjaga harmoni, kelestarian, lingkungan, sosial budaya, yang sejatinya mengupayakan keselamatan, memelihara kehidupan, menjaga alam dari kerusakan, serta mempertahankan keseimbangan hubungan antar makhluk di dunia. Bisa tetap berkualitas dan diakui oleh para penikmat dan pecinta kopi tentunya. Geliat pertumbuhan ekonomi di sektor wisata dan kuliner dapat terlihat sepanjang jalan akses Kulon Progo, Yogyakarta dan sekitarnya. Arahan Kapolres Kulon Progo untuk membantu masyarakat ekonomi Kulon Progo ia utarakan pada para Babin Kamtibmas Polres Kulon Progo. Tersebar 88 Babin Kamtibmas yang bertugas di 88 desa dan di 12 kecamatan. Adalah Ibda Suranto,
Arahan Kapolres ia teruskan pada wilayah binaannya pada saat menjadi Babin Kamtibmas Kelurahan Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Ibda Suranto yang kini menjabat sebagai Kanit Babin Kamtibmas Polres Kulon Progo mendengar dan mendalami keresahan masyarakat wilayah binaannya saat itu. Terletak di lereng Bukit Menoreh, kondisi tanah di Purwosari sangat subur. Ragam tanaman dan tumbuhan bisa tumbuh sehingga para petani di sana memanfaatkan tanahnya dengan menanam segala jenis tanaman dalam satu lahan atau sering disebut dengan istilah tumpang sari. Namun, Ibda Suranto menemukan fakta bahwa harga jual hasil panen para petani masih rendah. Tanaman kopi menjadi pilihan untuk dikembangkan untuk nantinya menjadi kopi dengan nilai jual tinggi. Terlebih di sepanjang wilayah Kulon Progo kini tengah menjamur kafe atau warung kopi sebagai potensi distribusi produk kopi dari hasil pertanian wilayah binaannya. Namun, upaya ini tidak mudah dilakukan pada saat itu. Dalam satu hamparan lahan yang ada di wilayah Purwosari ini ada berbagai macam tanaman. Nah, maka dari itu kadang-kadang para petani itu mengikuti apa yang menjadi kebutuhan tengkulak. Di tanaman yang lain itu terabaikan, termasuk tanaman kopi ini. Nah, maka dari itu kami juga mendapatkan berbagai kendala. Jadi tidak semua petani itu mau kita edukasi. Lalu, bertemulah Ibda Suranto dengan Pak Bambang, seorang petani yang ia sebut sebagai pejuang kopi hasil pertanian Desa Purwosari. Selamat siang Pak Bambang, sehat-sehat. Pak Adirin, untuk petani-petani di sini tetap diedukasi bagaimana cara pengelolaan yang baik. Pak Bambang kini menghasilkan berbagai jenis produk kopi dengan nilai jual tinggi, dengan ciri khas cita rasa kopi yang berasal dari lahan pertanian tumpang sari. Budidaya tumpang sari bercocok tanam dari buah kopi dan ada tanaman buah lain itu memang menghasilkan cita rasa tersendiri. Katakanlah di sini setelah kami uji labkan ke Puslit itu rasanya unik karena memang di sini banyak tumbuhan. Selain kopi itu ada tumbuhan buah lain sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda. Dalam prosesnya, upaya Ibda Suranto ini menjadi titik awal munculnya para petani milenial di Desa Purwosari. Berdasarkan dari ketidaksengajaan, terbangunlah diskusi serius antara Ibda Suranto dengan petani milenial yang rata-rata merupakan seorang anak petani di Purwosari. Mereka terjun langsung ke lahan tanaman kopi hingga mengolah langsung biji kopi tersebut. Ya kan ketidaksengajaan obrolan, terus terbangun diskusi bersama. Nah itu lewat diskusi yang kami lakukan, maksudnya lewat obrolan-obrolan biasa, tur kami door to door ke petani juga. Kami membangun sebuah ekosistem serta lingkungan yang baik dulu. Dari dulunya belum terolah secara baik dan benar, kami mencoba membuat standar kurasi standarisasi dari Bapak Ibu petani. Seperti contoh, dulunya petik rampet, sekarang kita mulai bangun komunikasi untuk para petani ini bisa petik merah dan petik matang. Tokoh masyarakat pun mendukung penuh upaya Ibda Suranto ini melihat kondisi para petani di Desa Purwosari saat itu. 3 pilar di Kelurahan Purwosari saat itu, saya selaku Kepala Desa dan Pak Suranto selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Purwosari, Pak Sarono ini selaku Babinsa, kita bersama-sama dengan masyarakat ini kita bangun komunikasi dan kita sampaikan potensi-potensi ini bagaimana kita olah agar nanti bisa kita manfaatkan dan ada hasilnya yang lebih maksimal. Kini Ibda Suranto tengah menikmati hasil kerja kerasnya selama ini. Bersinergi dengan berbagai dinas terkait, para petani kopi kini berada di naungan UPH Kopi Gapoktan Argo Makmur, Desa Purwosari. Kapolri Listio Sigit Prabowo pun memberikan penghargaan atas jasanya ini dengan memberikan kesempatan sekolah perwira. Melalui kisahnya ini, Ibda Suranto berharap ada para Babin Kamtibmas di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta lain yang mengikuti jejaknya dalam meningkatkan potensi wilayah binaan masing-masing dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Di setiap wilayah kerja, rekan-rekan Babin Kamtibmas itu banyak potensi dan kita menggambarkan bahwa saya dulu
dinas di Kaluran Purwosari ada produk A misalnya, itu kita sampaikan harapannya bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan Babin Kamtibmas bahwa produk-produk yang ada di masing-masing kalurahan yang ada di wilayah ketugasan rekan-rekan Babin Kamtibmas yang ada di seluruh wilayah Kulon Progo pastinya banyak potensi. Hasil dari produksi tanaman padi kita akhir-akhir ini menurun akibat adanya wabah wereng yang ada. Oleh karena itu, saya dengan Bapak dari BPP ini, kemarin juga kita baru saja ada pelatihan ya Mbak Dina, pelatihan terkait dengan pembuatan agen hayati Beveria bassiana. Tak perlu menunggu lama, seorang Babin Kamtibmas dari Polsek Kalibawang, yakni Bribka Agus Gutama, melakukan upaya peningkatan hasil pertanian tanaman padi di wilayah binaannya, yakni Desa Banjarharjo, dengan menginisiasi serta menjadi mentor masyarakat dalam pembuatan pestisida organik, semacam pestisida non-kimia bernama Beveria bassiana. Mendapat dukungan penuh dari Kapolsek Kalibawang, Bribka Agus terus bergerak maju, merangkul stakeholder lain dalam upayanya membangun pertanian yang lebih kuat di daerah binaannya. Alhamdulillah, berkat inovasi dan juga kolaborasi rekan-rekan Babin Kamtibmas di wilayah 3 pilar, terutama di wilayah Kalurahan Banjarharjo, yaitu Bribka Agus Gutama, telah mencetuskan ataupun menciptakan Babin Kamtibmas bersama Babinsa, Pak Lurah dan juga dari Balai Penyuluhan Pertanian telah mengadakan sebuah koordinasi dan menghasilkan yang namanya pupuk hayati. Pupuk hayati dalam bahasa asingnya adalah Beveria bassiana. Petani Banjarharjo kala itu mengeluh sulit mendapatkan pestisida kimia karena harganya yang terus melambung. Sedangkan para petani memerlukan pestisida untuk mengendalikan hama wereng. Dengan penggunaan Beveria bassiana, manfaatnya sendiri adalah untuk tanaman semakin baik karena tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Hasil dari tanaman padi ini sangat bagus. Bisa kami sampaikan bahwa 1 hektar tanaman padi, lahan pertanian itu apabila menggunakan pestisida kimia itu bisa sekitar 6 kuintal, sedangkan dengan menggunakan Beveria bassiana pengolahannya bisa menghasilkan sekitar 7 kuintal. Jadi ada perbandingan 1 kuintal apabila menggunakan Beveria bassiana. Bersama 3 pilar serta izin pimpinan, Bribka Agus bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian Kalibawang terus menginisiasi pembuatan pestisida organik ini. Hingga kini, 35 kelompok tani telah menggunakan Beveria bassiana dan merasakan manfaatnya. Sebagai lurah itu selalu bergandeng tangan dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, yang katanya untuk masyarakat itu seakan-akan, mohon maaf, pernah saya sampaikan di tempat lain, Babinsa dan Babin Kamtibmas itu seakan-akan juga pejabat kelurahan. Karena apa? Seringnya banyak ke masyarakat. Babin Kamtib, Babinsa itu selalu ada setiap ada kegiatan di masyarakat di kelurahan. Tidak hanya masalah pertanian, masalah kesenian, masalah apapun, Babin Kamtib selalu ada. Jadi untuk cara penggunaannya sendiri, ini adalah beras yang kita olah sedemikian rupa, kemudian kita campur dengan starter jamur ataupun Beveria bassiana yang sudah jadi. Nah, kemudian dari starter jamur dan beras tadi kita campurkan lagi kepada air yang kemudian dicampurkan dengan tetes tebu, kemudian dicampur, kemudian juga disuling ataupun kita masukkan ke dalam tangki, ya. Tangki setelah itu kita aplikasikan, kita semprotkan di lahan pertanian. Bahwa Beveria bassiana ini menempel pada hama wereng
kemudian juga hama wereng ini lama-kelamaan akan infeksi dan akan layu, Mbak. Demikian, sehingga lama-kelamaan akan mati. Agus bersama Babinsa Sertu Saparjo saling menguatkan langkah, mendukung satu sama lain dalam upaya penyuluhan penggunaan Beveria bassiana bagi petani Banjarharjo. Nggak ada babin kelihatannya kurang lengkap, kayak Upin dan Ipin, nggak ada Ipinnya. Nah, itu kurang lengkap, jadi harus babin dan babinsa itu setiap kegiatan ataupun misalkan permasalahan selalu berdua. Jadi kita itu selalu bisa berkoordinasi, bisa rembukan bagaimana cara untuk mengatasi yang terbaik. Ibda Suranto serta Bribka Agus Gutama adalah beberapa babin Kamtibmas terbaik yang memanfaatkan kesempatannya terjun langsung memecahkan masalah ekonomi masyarakat di wilayah binaannya. Sinergitas 3 pilar serta dukungan penuh dari pimpinan sangat penting dalam upaya para babin Kamtibmas memberikan kontribusi penuh pada wilayah binaannya seperti di wilayah Polres Kulon Progo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Fajarini, Kapolres Kulon Progo, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat Hari Polisi Wanita ke-74 tahun 2022. Pada momentum Hari Polwan ini, mari kita senantiasa meningkatkan kompetensi diri sehingga Polwan mampu mengambil peran dan memberi warna positif bagi institusi Polri yang kita cintai ini. Dirgahayu Polisi Wanita ke-74 tahun 2022. Polri yang presisi, Polwan siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.